Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Ayu Sri Lestari dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, mata kuliah Teknik Produksi Film kelas A. Nah, saya akan sedikit mereview perkuliahan minggu lalu. Kebetulan saya adalah salah satu presentatornya dari kelompok 5. Nah, materi pertama yaitu format penulisan naskah film. Nah, di dalam format penulisan itu ada yang namanya margin. Nah, di dalam pengaturan margin, format skenario itu batas atas 1 inci, yang di bawah 1 inci, batas kanan 1 inci. Nah, yang kiri ini beda dari yang lain, yaitu 1,5 inci. Nah, yang kedua itu ada huruf. Pada umumnya skenario film menggunakan jenis huruf atau font Courier 12. Nah, apabila skenario ditujukan untuk production house atau stasiun televisi, disarankan untuk menggunakan font Courier 12 yang merupakan standar dalam industri perfilman internasional. Nah, semisal kalian mau buat film nih pribadi, tapi kalian nggak mau pakai font Courier itu nggak apa-apa, karena filmnya itu tidak ditujukan untuk production film atau stasiun televisi. Tapi kalau di dalam terikat dalam production house atau stasiun televisi itu harus menggunakan font Courier 12. Nah, yang ketiga itu ada halaman. Dalam penggunaan final draft terdapat aturan umum bahwa 1 halaman naskah setara dengan 1 menit tayangan. Nah, oleh karena itu untuk naskah tayangan berdurasi 1 jam, jumlah halaman yang dibutuhkan itu sekitar 40 sampai 45 halaman. Nah, adapun untuk film televisi dengan durasi 70 menit. Nah, kemudian ada spasi. Spasi tiap elemen yaitu nih untuk elemen scan, heading, deskripsi dan nama-nama tokoh itu spasinya 2. Nah, kalau uraian deskripsi sama dialog itu spasinya 1. Margin scanning, heading dan deskripsi rata dengan margin kertas. Nah, ketiga poin tersebut merupakan format skenario film yang berkaitan dengan aspek teknis lembar kerja. Nah, lembar kerja ini nantinya akan menjadi media untuk menuliskan skenario film beserta elemen-elemen yang menyusunnya. Nah, bagian materi kedua itu ya logika bahasa dalam penyusunan film. Yang pertama itu ada style bahasa kasual, yaitu cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi style bahasa kasual adalah dengan mengidentifikasi penghilangan kata-kata dalam kalimat dan struktur bahasa yang tidak baku. Nah, contohnya itu kayak nggak apa-apa Gi, lu pulang aja duluan, gua rasa tante lu nggak bakal marah katanya. Nah, itu termasuk dalam contoh bahasa kasual. Nah, yang kedua itu ada style bahasa formal atau bahasa resmi. Nah, bahasa resmi itu biasanya digunakan ketika murid berbicara dengan gurunya, mahasiswa berbicara dengan dosennya di dalam forum diskusi atau pendidikan. Ketiga ada style bahasa konsultasi atau nasihat. Nah, style ini biasanya digunakan dalam kelompok-kelompok diskusi, dunia bisnis, dan perdagangan. Baik pembicaraan maupun pendengar secara aktif saling memberi respon. Kalimat-kalimat yang digunakan sebagai respon biasanya tak hanya lebih singkat, namun juga spontan dan diucapkan lebih cepat. Nah, biasanya itu digunakan ketika musyawarah, berdiskusi, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu ada style bahasa akrab. Nah, style bahasa akrab ini jarang sekali muncul dalam bentuk tulisan. Isi atau maksud tuturan dalam style bahasa ini lebih bersifat ungkapan atau emosional perasaan si penutur. Pada style bahasa ini lebih banyak digunakan pada bahasa tubuh atau yang biasa disebut gestur daripada melalui kata-kata. Nah, contohnya yaitu soal kemarin malam. Iya, kemarin malam di rumah saya. Kenapa, Ra? Ada yang salah ya? Enggak, saya cuma mau bilang kamu baik sekali. Nah, dia
terus tersenyum. Nah, lawan bicaranya pun ikut tersenyum, maka itu yang dinamakan bahasa akrab. Nah, materi selanjutnya yaitu wawancara. Nah, wawancara ini merupakan metode penting dalam film untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab, di mana seorang sutradara ini harus membangun kepercayaan dengan narasumber. Riset yang menjadi bagian krusial dalam pembuatan film dokumenter agar narasi yang disajikan kuat dan valid. Nah, sementara itu, studi pustaka melibatkan pengumpulan data dari sumber yang ada yang memperkuat narasi dan memberi latar belakang yang diperlukan untuk film. Nah, kemudian data visual. Data visual ini mencakup elemen grafis yang mendukung narasi film, termasuk gambar, warna, efek yang menciptakan pengalaman sinematik bagi audiens. Mungkin cukup sekian yang bisa saya review dari kuliah minggu lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.